Selamat siang teman-teman sekalian. Hari ini kita lagi di biara frater. Kita akan mewawancarai calon frater. Kebetulan tugas kita ini mewawancarai tokoh iman. Jadi kita memilih tokoh tersebut untuk kita wawancarai. Sebelum kita mulai wawancaranya, sebelumnya kita perkenalan dulu. Nama saya Immanuel Nugra Pratama dari NIM 137. Saya Florentina Rati Ayu dulu dengan NIM 141. Saya Caesar Febrian NIM 133. Dengan siapa? Saya Fatar Gusti, asal dari NTT. Kebetulan saya di sini sebagai fakultas student sekaligus bendahara rumah komunitas di biara sini. Jadi ini biara kami Frater CMM Provinsial, ini rumah Provinsial Frater CMM. Ya, saya Frater kekal, tidak ditabiskan jadi imam. Mungkin saya prodi pendidikan sejarah angkatan 25. Sebelumnya kita sebelum wawancara kita ingin memberikan informasi kalau tema kita ya kali ini tentang keberagaman, toleransi dalam keberagaman umat di Indonesia. Jadi kita langsung masuk ke pertanyaannya aja. Yang pertama, menurut Frater, apa makna toleransi beragama dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang memiliki budaya, perbedaan agama dan budaya? Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Ya tentu negara kita, negara Indonesia juga punya dasar atau ajaran dalam mengajarkan toleransi antar umat beragama. Tentu dalam ajaran itu sebagai simbol atau dasar ajaran dasar negara kita itu berpadu pada inti Pancasila, yang dimana sila pertama itu mengajarkan ketuhanan yang Maha Esa, dan juga sila ketiga juga di bunyinya Persatuan Indonesia, yang dimana simbol Pancasila ini sebagai dasar untuk mengaitkan kita antar umat beragama di Indonesia, khususnya bahwa hidup bersama dalam satu warga Indonesia itu tentu diajarkan untuk hidup toleransi. Nah, berkaitan juga dengan itu bahwa ajaran agama secara khusus untuk Katolik itu juga punya dasar, yang dimana ajaran itu biasa berpaut pada inti kitab suci atau ayat-ayat lain yang memang menemukan terkhusus untuk ajaran toleransi. Nah, kalau saya dalam ajaran Katolik, tentu ini sebagai dasar kita itu pada inti Injil Markus sendiri pada ayat 12 sampai 31, bahwa intinya bahwa kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Nah, maka bagi saya toleransi beragama untuk mengajarkan kita menghargai dan menerima keberadaan orang lain yang berbeda keyakinan tanpa kehilangan identitas. Nah, secara khusus di kampus kita Universitas Sanata Dharma juga tentu kita berpatu pada spiritualitas, yang dimana kampus kita itu di bawah naungan Ignatius, yang dimana Ignatius itu juga sebagai tokoh atau santo yang juga berperan dalam perkembangan iman Kristen Katolik. Bahwa kampus itu juga mengajarkan toleransi, bahwa di dalam kampus juga berbagai keberagaman dan juga agama yang berbeda-beda. Ada Katolik, Protestan, Hindu, Muslim, dan juga mungkin Buddha. Dan itu juga kita bisa lihat dalam kehidupan kita, dinamika kita di kampus, bahwa itu sebagai lambang atau sebagai
kesatuan kita dalam menghidupi toleransi. Bahwa memang ajaran itu tentu mengajarkan kita untuk hal yang baik, yang bermakna, tetapi kembali kepada pribadi untuk memaknai keberagaman dalam menghidupi toleransi. Itu jawaban dari saya. Tadi katanya berarti nyinggung tentang toleransi dan umat beragama ya. Tapi dalam kasus-kasus yang sudah beredar di media sosial banyak sekali pengusiran gereja-gereja Katolik lebih tepatnya ya. Iya. Oleh umat Muslim. Dan itu kenapa tuh Kak? Kalau boleh tahu, karena kita sebagai umat Katolik kan harus berbuat apa gitu dengan tindakan tersebut. Apakah kita lawan atau kita berdiam diri saja, berserah diri pada Tuhan, atau kita, karena ajaran agama Katolik mengajarkan umatnya untuk menghormati dan hidup berdampingan dengan pemeluk agama lain. Mungkin ini sudah dijelaskan tadi, mungkin cuma singkat aja. Ya. Baik, untuk dasar atau ajaran Katolik ya, mengajarkan umat untuk menghormati, itu pertama itu pada dasar inti kitab suci, di mana di Injil Matius bab 5 ayat 9 itu juga bunyinya, berbahagialah orang yang membawa damai. Bahwa kita khususnya mahasiswa atau kaum muda, kadang kita dalam pergaulan itu juga kadang lupa diri, atau dalam pergaulan itu juga kadang lupa akan hal yang kita sering diajarkan atau sering kita lakukan. Tetapi ya kadang Injil juga mengingatkan kita untuk menyadar, berefleksi bahwa ajaran Katolik itu tentunya mengajarkan kita untuk dipanggil menjadi pembawa damai dan persaudaraan. Terima kasih Kak, jawabannya selanjutnya. Selanjutnya pertanyaan yang ketiga, sebagai calon pemimpin umat, tantangan apa yang Frater lihat dalam menjaga toleransi beragama di kalangan generasi muda saat ini? Baik, saya secara pribadi ya melihat tantangan yang juga sering terjadi dalam media sosial, khususnya orang-orang muda. Ya, kalau saya, panggilan saya adalah untuk apa ya, mewartakan, membawa damai. Sebagai frater ya menjadi sorotan, menjadi publikasi untuk bagaimana kita bersikap dalam menghadapi situasi, dalam menanggapi situasi itu. Maka ya tantangan yang sering terjadi yang saya lihat itu pada media sosial, bahwa kadang orang muda terprovokasi lewat media sosial, berita-berita hoax, dan juga hal-hal lain yang juga sebagai penghinaan agama lain. Itu juga kadang kita terjun ke dalam situ. Tetapi ya kembali kepada inti, bahwa inti kitab suci, di mana pada 1 Tesalonika juga mengatakan bahwa ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Artinya bahwa melihat situasi dalam berbagai pandangan, berbeda agama, bergaul dalam banyak hal, bukan memandang karena agama, karena karakter sifat, tetapi karena kita bergaul karena ingin punya teman, ingin punya banyak relasi. Tetapi ya kadang pergaulan itu juga membuat orang untuk berpikir bahwa kadang di dalam tengah pergaulan itu, baik di dalam kampus, baik di dalam masyarakat, tentu kadang kita memilah-milah, oh saya bergaulnya cuma Katolik saja, bergaulnya cuma Protestan, bergaulnya cuma Islam. Tetapi ya justru dalam perkumpulan itu, justru itu menjadi apa ya, dasar bagaimana kita dalam relasi, membangun relasi itu kadang kita membicarakan orang lain, ya tentu dalam agama, dalam hal toleransi itu. Lalu
Tetapi ajaran itu juga mengajar kita untuk dalam Injil tadi, kitab suci tadi, bahwa mengajar kita untuk bergaul pada siapa saja tanpa memandang agama, ras, dan golongan itu utamanya. Ya, mungkin selanjutnya pertanyaan keempat, menurut Frater, bagaimana peran agama dapat membantu memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia di tengah berbagai perbedaan yang ada? Baik, kalau saya pribadi ya, kita semua menyadari bahwa bangsa Indonesia tentunya itu dalam membentuk keberagaman kita. Ya, tentu semua agama pada dasarnya mengajarkan nilai kebaikan, kasih, kejujuran, dan kepedulian terhadap sesama. Maka peran agama dalam membantu memperkuat persatuan yaitu tentu melihat nilai-nilai Pancasila dan juga dasar agama, ajaran agama itu sebagai apa? Bisa menjadi bahan pembelajaran atau refleksi bagi kita semua dan bisa kita terapkan ke dunia nyata. Terima kasih.